Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Arman sebagai moderator dan ketua penelitian sosiologi mengenai konflik dan kekerasan, yaitu konflik antara pedagang kaki lima dan preman pungli di Pantai Padang. Anggota saya yaitu Cynthia Dewinta dan Tisa Putri Maharani. Sebelumnya saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada saya dan rekan saya untuk menyelesaikan makalah penelitian ini dalam tepat waktu. Serta terima kasih kepada Miss Widya Ekanal Fitri yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan penelitian konflik dan kekerasan ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan inti, yaitu latar belakang. Latar belakang makalah penelitian ini adalah karena peneliti tertarik memperhatikan konflik tersebut, karena konflik ini sering disaksikan secara nyata oleh sebagian besar kita, atau bahkan mengalami sendiri, tetapi masih banyak yang menganggap hal ini sepele dan tidak peduli tanpa sadar bahwa pungli itu termasuk tindakan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut teori Gramsci mengenai konflik sosial, konflik yang kami angkat ini adalah terjadi karena pihak yang ingin mempertahankan hegemoni atau ideologi kebudayaan melalui paksaan atau kekerasan. Maka dari itu, peneliti menarik kesimpulan bahwasanya konflik antara pelaku pungli dan pedagang kaki lima yang dilakukan di Pantai Padang yang diteliti pada tanggal 24 Mei 2022 ini terjadi karena oknum yang menganggap dirinya berkuasa. Berbagai pembahasan serta hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan terkait. Dalam makalah penelitian ini, kami memiliki 5 subbab. Yang pertama, ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, serta manfaat penelitian. Latar belakang makalah penelitian ini yaitu seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan tadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian konflik antara pedagang kaki lima dan preman pungli di Pantai Padang karena peneliti berinisiatif memperhatikan konflik tersebut karena sering disaksikan secara nyata oleh sebagian besar kita. Maka dari itu, peneliti merasa perlu memperhatikan konflik yang selama ini kita anggap sepele. Di sini peneliti memiliki 7 rumusan masalah, yaitu faktor penyebab konflik, yang kedua motif pelaku, yang ketiga pelaku, yang keempat tanggapan korban, yang kelima apakah terjadi kekerasan dalam konflik, yang keenam dampak dari konflik, yang ketujuh resolusi konflik. Manfaat penelitian yaitu seperti yang bisa dilihat, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Subbab selanjutnya yaitu bab 2 mengenai hipotesa akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewinta. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang hipotesa dalam proposal penelitian kelompok kami. Yang berisi yang pertama ada penjelasan konsep. Pungli merupakan singkatan dari pungutan liar yang memiliki pengertian pengenaan biaya-biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Menurut Sujono Sukamto, konflik adalah proses sosial antar individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan yang diseret dengan ancaman dan kekerasan. Kebanyakan pungli dipungut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki wewenang untuk memungut atau meminta kepada suatu individu maupun kelompok di suatu tempat. Yang kedua ada landasan teori. Landasan teorinya yaitu teori konflik Gramsci. Menurut teori konflik ini terjadi karena pihak yang ingin mempertahankan hegemoni ideologi atau kebudayaan melalui kekerasan.
Pelaku pungli memiliki ideologi atau pemikirannya bahwasanya tindakan yang mereka lakukan tidak salah karena telah menjadi kebudayaan di lingkungan sekitar, dan tanpa sadar bahwasanya perilaku pungli ini pun merupakan tindakan ilegal dan termasuk ke dalam KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut teori Gramsci, konflik ini disertai kekerasan. Dalam hal ini, pelaku pungli tidak segan-segan melakukan pemaksaan atau kekerasan kepada pengunjung. Yang ketiga ada kerangka berpikir. Berdasarkan landasan teori di atas, peneliti memiliki kesimpulan yaitu ideologi atau kebudayaan yang berbeda pada tiap individu sangat mempengaruhi kehidupan sosial bermasyarakat. Maka dari itu diperlukannya sosialisasi yang tepat serta pendidikan guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap sesuatu yang semestinya. Yang keempat ada studi relevan. Studi relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Di sini kami peneliti mengambil salah satu studi relevan. Yang pertama tentang tesis yang ditulis oleh Karel Hasna Rustionto yang berjudul Pungutan Liar. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku pungli sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia. Pungli menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Yang kelima ada hipotesa. Berdasarkan rumusan masalah, peneliti memiliki jawaban sementara, yaitu yang pertama, faktor penyebab pungli adalah perbedaan antar individu meliputi pandangan, perasaan, dan yang kedua ada perbedaan kepentingan. Dalam hal ini, pelaku pungli memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Yang kedua, menurut narasumber, motif pelaku pungli adalah kehabisan cara untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, pelaku pungli di sekitar Pantai Padang biasanya warga asli Purus yang merasa memiliki kuasa terhadap daerah Pantai Padang. Yang keempat, cara pedagang sekitar menanggapi pelaku pungli tersebut adalah mau tidak mau membayar pungutan agar tidak ditindas atau dipaksa lanjut yang akan berujung pada kekerasan. Saya, Tisa Putri Maharani, akan membacakan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang A, tempat dan waktu penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah di tanggal 24 Mei 2022 dan berlokasi di Pantai Padang. Alasan peneliti memilih tempat tersebut sebagai objek penelitian karena Pantai Padang sebagai sumber pariwisata Padang yang sering dijumpai kegiatan pungutan liar. B. Jenis penelitian, yaitu kualitatif. Yang dimaksud dengan jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Yang C, sumber data, yaitu primer. Sumber data yang dipilih oleh peneliti adalah primer, karena penelitian ini harus mendapatkan data secara langsung. Yang D, sampel. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah snowball, karena teknik pengambilan sampel dengan bantuan key informant. Yang E, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan observasi dan wawancara. Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi dari narasumber secara langsung. Dan yang terakhir, ada teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data dengan reduksi data yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data lapangan. Kemudian dengan verifikasi atau penyajian, yaitu suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan penarikan simpulan. Terakhir, kesimpulan, yaitu pernyataan atau proporsi yang diambil dari beberapa pernyataan atau ide pemikiran dengan beberapa aturan inferensi yang berlaku. Kesimpulan termasuk suatu gagasan yang tercapai di bagian akhir pembicaraan, atau dengan kata lain bahwa kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan pertama yaitu faktor penyebab pungli. Menurut para ahli dan narasumber asli, faktor utama penyebab pungli yang bisa disimpulkan oleh peneliti adalah
adanya perasaan berkuasa karena berada di daerah sekitar tempat tinggal pelaku yang dipengaruhi oleh tindakan-tindakan terdahulu. Dengan kata lain, pungli menjadi budaya yang dilakukan beberapa oknum masyarakat asli yang tinggal di daerah Purus Pantai Padang dan merasa wilayah Purus adalah milik mereka dan orang luar yang berjualan harus membayar. Selanjutnya yaitu bab 4 tentang pembahasan materi yang keempatnya yaitu tanggapan PKL yang menjadi target pungli. Berdasarkan kesaksian narasumber mengatakan bahwa jika terkena pungli maka target akan menuruti saja karena tidak ada pilihan lain dan tidak ingin menimbulkan keributan lebih lanjut. Yang kelima, ada kekerasan dalam konflik. Menurut Kamus Sosiologi, kekerasan merupakan suatu ekspresi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok di mana secara fisik maupun verbal mencerminkan tindakan agresi. Menurut narasumber yang kami wawancarai, kekerasan beberapa kali kerap terjadi antara pelaku pungli dan pedagang kaki lima yang baru merintis usahanya. Yang keenam, ada dampak dari konflik. Menurut para ahli sosiologi, dampak dari sebuah konflik yaitu merusak integrasi sosial masyarakat. Dalam kasus pungli ini, menurut informan kami, dari konflik tersebut adalah dampaknya adanya ketidaknyamanan dan kerugian bagi para pedagang yang sudah berusaha untuk mencari kehidupan sehingga minat seseorang untuk berwirausaha di sekitar lokasi Pantai Padang menjadi menurun. Yang ketujuh, resolusi konfliknya. Menurut Nicholson, resolusi konflik yaitu hal yang menjadi suatu jalan keluar terciptanya suatu proses solusi terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh konflik. Resolusi konflik merupakan suatu proses upaya untuk meredam atau bahkan menyelesaikan sebuah konflik. Sedangkan berdasarkan jawaban narasumber, konflik ini harus diusut oleh pihak berwajib atau yang memiliki wewenang dan kekuasaan agar keadaan menjadi kondusif dan menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga meminimalisir terjadinya kegiatan pungli tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang sudah peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai konflik antara pelaku pungli dengan pedagang kaki lima, maka peneliti mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pungli sudah menjadi budaya terutama pada objek-objek pariwisata. Yang kedua, target pungli tidak mau menolak pelaku pungli karena merasa ribet dan cemas karena biasanya pelaku pungli adalah salah satu masyarakat yang sering menyimpang. Yang ketiga, pelaku pungli biasanya berkedok sebagai tukang parkir tetapi tidak menjalankan tugasnya sebagai pengatur dan penjaga kendaraan setempat. Dan yang terakhir, pedagang kaki lima yang menjadi target pungli biasanya adalah pedagang pendatang baru yang bukan merupakan penduduk asli sekitar. Selanjutnya, saran. Adapun sejumlah hal yang perlu peneliti sampaikan sebagai saran dalam proposal ini adalah tindakan pungli adalah hal yang sangat tidak terpuji atau bisa disebut sangat buruk karena korban pungli akan merasa terbebani dengan hal tersebut. Ditambah kebanyakan korbannya adalah pedagang kaki lima yang mengharapkan dagang mereka untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Maka dari itu, pelaku pungli harus diperhatikan oleh pemerintah pariwisata setempat dan diberikan sanksi. Sekian presentasi makalah penelitian konflik dan kekerasan kelompok kami. Peneliti dengan rendah hati mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan belum mencapai target yang diinginkan, sehingga peneliti akan menyempurnakan penelitian ini dengan beberapa panduan. Selain itu, ada beberapa saran agar bisa lebih efektif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.